wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toyib, ini penting ini pembahasannya. Yang mana sekarang? 6. Toyib. Jadi kalamuna an tabi'i al-munada, tabi al-munada. Ya. Wa tabi haza arba'. Al-atfu wat tawkidu, an-na'tu wal atfu wat tawkidu wal badal. Ya, tapi al-atfu al-murad atfu an-nasaq bil alif wal lam. Alif wal lam. Qala ta'ala wa qala Allah ta'ala ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayra. Kenapa dibaca wat-tayra? Lianna lahaza al-mahal, lianna mahalla al-munada mansub. Mansub. Kalau wat-tayra. Fahimtum? Qala Syekh Jamaluddin Ibn Hisham rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bi ulumi syukhina fid darain amin. Halo? Yemi. Halo? Halo? Qala wa quri'a syadzan, wa quri'a maza? Syadzan wat-tayru. Wat-tayru. Ini. Ya, wat-tayru. Kenapa wat-tayru? Karena ra'a al-lafzah. Ya, yang nalai itu memang apa? Ya jibalu, maka bilang wat-tayru. Ini fungsinya qira'atu syadzah. Qira'ah syadzah ada juga fungsi itu qira'atu syadzah. Karena itu qira'atu syadzah dia itu posisinya sama seperti hadisul marfu. Yusta'anu bihi fit tafsir. Fit tafsir. Salah satunya tadi ini kita Qala Syekh wa hazihi amsilatul mufrad. Antum. Wa kadzalikal mudafu allazi fihi al taqulu ya Zaidu maza al hasanul wajhi. Al mudaf allazi fi maza al alif wal lam. Ini juga mana al mudafatul asy-syabihu bil mudaf sih maksudnya. Asy-syabihu bil aku kira al-hasanul wajhi syabihu bil mudaf. Saya kira ini kita ahkamul munada. Al-munada imma mufrad wa imma ghairu mufrad. Wal muradu bi ghairi mufrad al-mudaf wasyabihu bil mudaf. Bilang Syekh intahina an ahkam al-mufrad. Sekarang yang ghairul mufrad. Taqulu ya Zaidu al-hasanu al-wajhi wal hasana al-wajhi kilahuma yajuz. Afhum? Wa qala syair ya sohi ya zaddamirul ansi ya sohi. Ini sohi aslu ya sohibi. Ya sohibi. Masuk padahal. Ya sohibi. Antum? Di sana Ki. Siapa mana satu orang lagi ya? Ya sohi. Ini namanya tulab. Ini nanti akan dipelajari di antara ahkamun nida itu ada namanya tarhim. Tarhim. Apa tarhim? Dihapus sebagian kata. Jadi aslu ya sohibi huzifal ba. Huzif mazal al ba ya sohi. Ya sohi. Ya za. Jadi ya sohi bukan ini syahid. Asyahid wa ya za. Jadi bisa saja dipanggil itu ismul isyarah. Ya haza, ya haulai. Fahimtum matulab? Ya haulai. Ya haulai.
Ha? Mafhum? Cuma di sini huzifa adatu tambi alha. Aslu ya haza huzifa al-haza kan. Ismu isyarat itu kan cuma za. Amma haza hautam bi harfun. Mafhum? Apa qala ya za. Ya za ad-damiru. Haza fi riwayatin wa fi riwayatin ukhra ad-damira. Ya za ad-damiru wa damira al-ansi. Fahimtum? Naam. Sebentar. Ya sahibi. Ad-damirul ansi aslu an-naqutu syadida. Kasratul asfar. Bentar. Nah, ala kulli hakadha. Mafhum ya? Intahina. Qala Syekh, aina? Wa yurwa bi raf'id dhamiri wa nasbihi yurwa. Jadi jangan kira cuma hadis yang diriwayatkan, syair juga diriwayatkan. Kenapa? Karena ingat, kenapa syair diriwayatkan? Artinya kenapa diberikan perhatian seperti perhatian ulama terhadap hadis? Karena kaidah nahwu dibangun dari syair. Rusak, ada ubah ki syair langsung berubah hukum. Berubah pemahaman dari Al-Quran, berubah pemahaman di sunnah. Jadi ulama sangat hati-hati. Makanya ada ulama juga memang dia tuh riwayatnya cuma riwayat syair. Jadi setelah dia fokusnya ke riwayat syair, sehingga generasi setelahnya tidak ada yang berani bilang itu syair, ada syair begini, tidak bilang. Dia tidak bisa bikin syair baru. Kenapa? Semua syair yang sahih dibukukan. Fahimtum? Jadi sama Tony bilang ini sama Tony orang bilang ini hadis maudu. Nanti nih ulama bilang ini syair maudu. Fahimtum? Laisa lahu aslun. Ada mafhum atau la? Baik. Toib. Nah, kadang-kadang syair juga beda riwayatnya, maksudnya sama seperti hadis kan, ada hadis jalurnya riwayatnya berbeda toh. Sama juga di dalam syair ada juhyanan hunaka riwayatani wa kilahuma sahih. Karena orang Arab itu mengucapkan sesuai dengan kaidah. Kayak contoh ini, ya zaddomiru sahih, ya zaddomira sahih. Itu. Toib, intahina ya. Qala Syekh, fa in kana tabi'u min hadhihi al-asya'i mudafan wa laysa fihi al-alif wal lam ta'ayyana nasbuhu 'ala al-mahalli. Ka qaulika ya Zaidu sahiba amrin. Apa makna hadzal kalam? Bilang Syekh, fa in kana tabi'u min hadhihi al-asya' maza mudafan. Jadi dia mudaf ini tabi mudaf. Walaysa fihi al-alif wal lam. Tidak ada kayak apa tadi al-hasanu. Mafi al-alif wal lam. Maka huna ta'ayyana nasbuhu maza alal mahalli. Ta'ayyana qira'atu nasban. Fatakulu ya Zaidu sahiba amrin. Limaza lianna sahib mujarradan min al-alif wal lam. Wa ya Zaidu aba Abdillahi. Limaza lianna aba mujarradan min al-alif wal lam. Wa ya Tamimu madza kullakum. Ya Tamimu kullakum au kullahum. Mafhum madza? Wa ya Zaidu takul wa aba Abdillahi. Wa aba Abdillahi. Kalau ya Zaidu sahib kan apa ya? Ya. Kalau ya Tamimu kullakum taukid. Sekali kullakum. Kalau ya Zaidu wa aba atfu. Tabi'nya dalam bentuk atfu. Kalau tadi apa tadi? Kullakum tabi'nya dalam bentuk maza? Taukid. Limaza li'anna tabi arba' an-na'tu wal atfu wat taukid wal badal. Mafhum? Qala Allah Ta'ala kulillahumma kulillahumma aslu
Ya Allahu, kul ya Muhammad, ya Allahu, huzifal ya, summa uwida an hazil ya bima, fasara Allahumma, jadi ma itu iwadon anil ya'il mahzufa. Kulillahumma ay ya Allahu, ya Allahu, kulillahumma fatiras samawati wal ardi, huna ta'ayyan nasbuhu. Makanya Al-Quran hanya bilang fatirah, fatirah. Kenapa fatirah? Liannahu mudhaf, lianna matamu mudhaf wa huwa khalin anil alif wal lam. Seandainya al-fatirah berarti bisa dibaca al-fatirus samawati wal fatirus samawati. Mafhum tulab? Hada huwa. Qala Syekh wa in kana tabi'u na'tan li ayyin ta'ayyana raf'uhu 'ala al-lafzi. Wa in kana tabi'u na'tan li ayyin. Li ayyin. Tayyib. Jadi ceritanya begini. Begini ceritanya. Apa namanya? Al-munada in kana ma'rifah kana ma'rifah. Munada ini kan bisa nakiro, bisa ma'rifah. Ya rajulu nakiro, ya zaidu ma'rifah. Nah, sini masuk. Para Sanji. Nah, sini itu. Dapat berkah wal Sanji itu kon dan sini. Dalam lagi. 2 menit selesaikan dulu. Baik. Jadi al-mudada in kana ma'rifah. Satu, al-mudada in kana ma'rifah. Nah, dan ma'rifahnya ini bil alif wal lam. Ma'rifahnya bila kan ma'rifah ada ma'rifah bisa bil alam. Alis kadzalik. Ya Zaidu. Kalau mudadanya ma'rifah wa ma'rifatu bil alif wal lam, contoh ar-rajulu, an-nasu, maka adatun nida tidak bisa langsung nyambung. Tidak bisa ya ar-rajulu, ya an-nasu, tidak bisa, harus ada pengantar. Itu mi ayyu. Betul ya ayyu, ya ayyur rajuli, ya ayyur rajuli, ya ayyur rajulu. Antum pada tulab. Ya ayyur rajulu. Wal ha'u wa ghaliban yaltahiku bil ha'u tanbih. Betul ya ayyuha, jadi ha itu ha'u tanbih. Antum. Jadi tidak bisa langsung ya an-nasu. Maka tidak ada dalam Al-Quran ya an-nasu. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhar rajulu. Ya ayyuhan nabiyyu. Ya ayyuhan nabiyyu. Kenapa ada ayyuha? Memang karena tidak bisa langsung dimunada itu an-nasu li'annahu ma'rifatun bil alif wal lam. Mutawadi'atun lab. Itu satu. Kelas? Nah, walaupun nanti kita akan bilang bahwa munada itu ayyuha, yang munada itu ayyuha, an-nas itu badal. An-nas badal. Ya. Ini bahasa terakhirnya. Tapi kalau dia prosesnya tidak seperti itu. Artinya munada fil asli an-nasu. Al-munada fil asli akan cocok kan apa definisinya al-badal? Huwal maqsudu bil hukmi bila huwal maqsudu bil hukmi. Huwal maqsudu bil hukmi. Kadzalik jaa amirul mu'minina Umaru. Ka'annaka turidu min bidayatil amri ya jaa Umaru. Huwal maqsudu bil hukmi bila wasithah. Itu kalau kalian masih ingat tuh pasalnya, begitu definisinya. Apa tadi? Al-badalu huwa tabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasithah. Antum. Jadi itu tadi ya ayuhan nasu. Qala Syekh wa in kana tabi'u mazana na'tan li ayyun. Jadi itu ayun dia i'rab na'tan. Ta'ayyana raf'u halal lafzi.
Kaqauli ta'ala ya ayuhan nasu. Wa ya ayuhan nabi nabiyuhuna ta'ayyana lafzuhu. Jadi seperti sini kalau bilang ya ayuhan nasu banyak i'rabnya, ada i'rabnya lain. Bisa mengi'rab ayyuha itu munada. Terus an-nasu ya apa i'rabnya? Na'tun li ayyu. Ya ayuhan nabiyyu al-munada ayyu wan nabiyyu na'tun li ayyu. Fahimtum? Qala Syekh in kana al-munada in kana at-tabi'u na'tan li ayyun hadza ta'ayyana rafuhu fataqulu ya ayuhan nasu ya ayuhan nabiyyu birrafi. Fahimtum tulab? Saya kira ya itu dulu. Sedikit lagi 1 menit lagi ya. Karena tinggal 3 baris kok dong. Jauh ini rumahnya ini. 1 jam naik motor ke sini untuk dapatkan kebenaran. Baik. Wa in kana tabi'u badalan, dan kalian juga yang hadir harus toko dengar kebarasanji sebentar. Kenapa juga barasanji ini dengar itu nahu. Wa in kana tabi'u badalan au nasakum bi ghairil alif wal lam u'tiya ma yastahiquhu law kana munada taqulu fil badali ya saidu kurzu bidammi kurz. Ya. Dan nanti tu melihat bahwa sebenarnya yang paling hebat baca kita di barasanji yang hebat nahunya. Kayak dia nahu semua isinya. Ya. Semakin bagus bahasa semakin enak orang baca di barasanji. Nah, kalau orang ya yang biasa itu yang tidak tahu bahasa yang sembarang bacakan yang barasanji. Taib. Wa in kana tabi'u, dan nanti kalian bahwa hebat sekali bahasanya itu barasanji. Itu barasanji diciptakan untuk jeleknya kalau bilang untuk menandingi bahasa Al-Quran. Itu lihat misalnya terakhir ni abtadi'ul imla bismi zatil aliyah mustadirran faidul barakati ala ma'ana wa aulahu aliyah aulahu. Sama-sama semua huruf terakhirnya. Memang dia diciptakan dengan bahasa sangat tinggi sekali. Makanya dia nomor 1. Dia ini kan dulu diadakan sayembara. Siapa yang bisa ciptakan puji-pujian kepada Nabi Muhammad, diadakan yang paling yang turun nomor 1 ini kan Al-Imamul Barasanji. Untuk Taib. Qala wa in kana tabi'u badalan, badal. Jadi sekarang apabila tabi'nya badal atau nasak, ayat pun nasak bi ghairil alif wal lam, qala utiya ma yastahiquhu law kana munada taqulu fil badali ya saidu kurzu ini contoh badal. Ini contoh badal. Ja'a Umaru amirul mu'minin. Siapa itu amirul mu'minin? Itu tuan di Umar. Antum Said kurzu di sini itu tuan di Said. Ini namanya apa? At-tabi'u badal. Apa hukumnya Ibnu Syam? Qala Ibnu Syam hukmuhu ka hukmil munada mubasyarah. Mana hukmu ka hukmil munada? Dia kalau dia mufrad berarti mabni ala dhammi faqat. Wa taqulu ya Saidu kurzu faqat. Lianna annaka taqul ya kurzu. Bagaimana kalau munada kurzu ka? Oh dia mufrad izan mabni ala dhammi. Wa taqul ya Saidu kurzu bi dhammi kurzu bi ghairi tanwin. Kama taqulu ya kurzu. Wa ya Saidu Aba Abdillahi. Aba Abdillahi munada oleh mudhaf oleh semudhaf. Kalau mudhaf munada apa hukumnya? Ta'ayyana nasbuhu. Fataqulu ya Saidu Aba Abdillahi bin nasbi kama taqulu ya Aba Abdillahi. Fahimtum? Wa fin nasak ya Zaidu wa Amru bid-dhammi. Kenapa wa Amru? Lianna Amru mufrad fa huwa mabni ala dhammi. Wa ya Saidu wa Aba Abdillahi. Aba mudhaf ila Abdillah fatakul wa aba bin nasbi illa annahu mansubun al-alifi li'annahu min asma'il khamsah. Mafhum? Wa hakadha aidan hukmul badali wan nasaki law kana al-munada mu'rab. Law kana al-munada mazamu mu'rab. Artinya bukan mabni. Artinya dia bukan mufrad tetapi ghairu mufrad. Sama hukumnya. Nanti insyaallah ingatkan dijelaskan di pertemuan selanjutnya. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah. Jadi Barasanji ini begini. Itu Barasanji kalau mau ke juara harus dihayati. Harus apa dihayati. Tidak mungkin ke juara satu di Malang kalau ndak apa nah, tidak masuk di hati. Entum ini paham ya orang ya? Kita ke kata kunci itu. Pertama, kenapa saya ikut pertandingan Barasanji? Perbaiki niat. Perbaiki apa nih? Niat. Ya. Yang lawan-lawan itu nanti orang hebat, orang Jawa. Makanan paginya misalnya Barasanji. Ya. Nah, kenapa saya ikut Barasanji misalnya? Satu, setidaknya saya tahu kehidupannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ini kitab Barasanji memang menurut ulama bahwa dialah kitab yang paling mewakili sejarahnya Nabi, namun cuma dia dituangkan dalam bentuk bahasa yang sangat indah. Antum, nanti seandainya kalian belajar ilmu bahasa, itu orang Arab cara menuangkan itu maknya dalam bentuk ada dua bentuk, ada namanya syair, ada namanya nasrun. Kalau syair itu kalian tahu tola al badru alaina ya min saniyatil wadah, hadza syair. Antum, ada juga dalam bentuk nasr. Barasanji ini dalam bentuk nasr. Karena kama qultu lakum dingin meninggal dia mengikuti Al-Quran. Nasr Al-Quran kan dalam bentuk nasr. Itu. Jadi dia dalam bentuk nasr. Antum, artinya ini Barasanji menceritakan kehidupannya Nabi mulai dari sebelum Nabi lahir sampai nanti mati, dan akhlak-akhlaknya yang terpuji itu dituangkan dalam bentuk dalam sebuah kalimat yang sangat tinggi dan sangat cantik. Seandainya kita mengerti bahasa Arab, antum, jadi harus dihayati. Tidak bisa dibaca lepas sadat tanpa ruh, harus pakai ruh itu di dalamnya. Nah, itu Barasanji. Antum, ini pengantar ya. Kedua, seperti yang saya katakan tadi bahwa Barasanji itu sebenarnya adalah hasil karya sayembara yang diadakan di waktu itu ya, yang diadakan bahwa siapa ini Barasanji ini yang keluar menjadi nomor 1 ya. Dan sejak itu orang selalu baca ini buku ya. Nah, dan isinya ini buku tidak ada sesuatu yang bertentang sejarahnya Nabi. Biasa kalian membaca buku sejarah toh apa? Siar. Apalagi Khulasatu Nurul Yakin, banyak toh. Apalagi yang banyak orang baca itu yang tebal-tebal itu Fairukuna Mubarak Puri apa itu. Cuma dia dalam bentuk nasr. Jadi namanya nasr kan tidak boleh panjang-panjang, dan memang diciptakan untuk dihafal, dibaca-baca. Jadi singkat tapi maknanya sangat luas. Satu. Yang kedua, ini Barasanji dia seperti matan Jurumian. Takut turun nada. Namanya matan harus singkat untuk dihafal. Dulu orang ulama yang hafal ini buku. Ya. Dan jadikan toh baca-baca juga. Ya. Sekali kau hantam bisa jatuh ke 5 langkah. Nah, jadikan toh orang baca-baca ini saking tingginya itu berkahnya ini buku. Nah, karena dia matan, maka banyak juga syarahnya. Ini banyak tuh syarahnya ini. Jangan kau kira saya punya syarah di Mesir ini. Ya. Ada 2 syarahnya saya pun miliki ini Barasanji. Ada yang paling besar begini saya miliki. Ada syarahnya. Ya, dan persis kita baca keturunan syarah aja satu-satu. Abtadi'u hadza fi'lun mudhari'. Asluhu bada'a dakhala alaihi ta di kaza wa kaza fi mubalaghah. Tadi al-imla maf'ulun bi mansub. Itu naik juga. Nah. Atau ada tulak. Nah itu. Nah, kemudian nanti bilang imla. Kenapa bilang imla? Karena memang kata Nabi Imam Barasanji itu, kenapa tidak mengatakan abtadi'ul kitabah, abtadi'ul kisab? Kenapa menggunakan kata-kata imla? Karena katanya sebenarnya yang dia tulis ini bukan dari dia.
ada malaikat apa kasih tu atau gurunya yang dikte dia hanya menulis, maka menggunakan kata imla tadi, imla. Entum nah ini ya bersandi ya. Bismillati. Jadi ini enak sekali ini dijelaskan, ini mas sekali abtadi ul imla, saya memulai buku sejarah. Tapi karena buku sejarah ini bukan dari saya, ada juga orang diktekan melalui mimpi atau apa. Saya mulainya dengan apa? Anda mulai dengan apa dimulai? Bismizatil aliyah, itu dengan nama Allah, Saya mulainya dengan nama Allah. Entum ya, amalan bil hadis, Nabi mengatakan kullu amalin zibalin la yubda'u fiha bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Semua amalan yang tidak dimulai dengan bismillah itu pasti kurang berkahnya. Maka saya pun mulai dengan bismillah, bismizatil aliyah. Entum mustadirron faidul barakati ala ma analahhu wa ula. Ini tinggi sekali maknanya. Ini kata nakarya. Mustadir itu secara bahasa diperas. Ke sana kalau Anda memeras susu kambing atau sapi itu istadarro yastadiru. Jadi ini hasilnya betul-betul saya peras dari barokat. Mustadirron faidul barakati ala ma analahhu ma'ana lahu wa ula. Ya, itu semua isinya berkah. Karena berkahnya itu tadi ada nyamplonya banget. Tinggi, senang juga, senang, kullu berkah. Nanti insyaallah ini kita kayak baca, ini buku pengerti kok tinggi ngerti bahasa itu, jangan kau pernah baca bahasa, karena semakin tinggi Anda punya bahasa, semua cabang ilmu enak menikmati betul bacanya. Itu wah bagus sekali, bukan itu lah. Kita tidak banyak waktu. Nih, atirillahumma qabrahu. Apa tina atir? Atir itu dari kata-kata itrun. Apa tina itrun? Minyak wangi. Minyak wangi itu parfum, bahasa Arabnya itrun. Ini atirillahumma, Allahumma ya Allah, munada tadi. Ya Allah, atir qabrahu. Ya, tiap hari ya Allah, setiap saat kasih kita wangi-wangian kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba itu. Kasih tiap hari ya Allah, datangkan itu malaikat pergi sepana sirangi ki wangi-wangian kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum? Ya, itu dengan parfum dari salat wa taslim. Jadi bukan sembarang parfum. Kena juga sehari itu parfum salawat dan parfum salawat dan taslim tiap hari. Luar biasa maknanya ini. Taib, saya kira itu kita tidak bahas di sini bahasanya satu-satu karena waktu tidak memungkinkan. Walaupun enak sebenarnya kalau mau dijelaskan satu-satu. Ya. Itu. Ya, nah itu tadi pengantar. Nah, berbicara masalah lomba. Jadi pertama hayati, ya, hayati. Yang kedua baca dengan benar. Jadi boleh kalian baca dengan irama apapun itu, tapi baca yang benar. Jelas kelihatan makhorijnya. Abtadi'ul imla bismizatil aliyah mustadirran faidul. Cuma tidak usah pakai tajwid, karena tajwid itu khusus untuk Al-Quran. Jadi selain daripada Al-Quran tidak ada guna ikhfa, tidak ada itu. Mas bilang ya, mustadirran bukan hadza ikhfa, tanwin ketemu dengan fa itu Al-Quran. Al-Quran itu saking tingginya adab membaca Al-Quran, dia untuk membacanya menyebut hurufnya tidak sembarang, harus pakai adab. Itu dengan hukum tajwid. Kalau selain Al-Quran tidak diminta. Jadi terus nanti baca mustadirron faidul barakati, pakai tanwin, mustadirron faidul barakati ala ma analahhu wa aula. Paham ya? Yang orang ya? Jadi dibaca jelas, Kedua dihayati. Nah, untuk membaca jelasnya karena background background kalian umum, ekonomi dan fakultas lainnya, maka supaya lancar membacanya maka harus apa? Sering-sering
sering-sering baca ki. Malu sendiri nanti tampil kasih komik di Malang ini Pak, semua Universitas Muhammadiyah datang. Jadi mulai dari sekarang dibaca. Sering-sering apa dibaca. Kan pintar di mengaji, tidak mungkin pasti pintar mengaji toh. Dia persis jaga Al-Quran ini bahasa Arab toh Ji. Ya? Sering baca. Nah, seperti saya katakan tadi, jangan karena motivasi itu bertanding, urusan kecil itu. Kalau kena aku berkahnya barasanji kaya kau nanti. Entum, itu sama juga saya loh. Tidak pernah ada saya. Apakah saya pungut uang dari empok? Tidak ada saya pungut. Saya yakin berkahnya najurnya lebih dari apa yang saya mau minta nanti. Sedikit itu mungkin sekali saya berdoa. Itu saya yakini memang. Maka begitu pun barasanji. Jangan kau hanya karena mau ke Malang. Apa tuh di Malang itu? Mending Makassar. Lebih enak di Makassar. Ya, pas pernah ke Malang, mendingan di sini. Murah ke barang-barang di sini. Iya. Tapi itu berkahnya barasanji. Paham ya? Karena kapan kau pulang di kampung tak, nak tahu orang pintar bahasa bahasanya, kau toko. Kamu kau jadi perdi gampang. Kau toko kau namanya. Ya? Kapan sadar orang melahirkan atau kau yang dipanggil tadi. Disitulah keberkahannya, awal daripada keberkahannya. Oh itu dari jangan hanya belajar karena pentingnya. Jadi ada motivasi lain daripada Anda setiap hari belajar ini baca ke barasanji. Karena aspek penilaian nanti yang pertama kali adalah kefasihan membaca. Paham ya? Kefasihan membaca. Kefasihan membaca didapatkan dari sering-sering baca ki. Motivasi lain saya sering baca ki supaya saya dapatkan berkahnya ini barasanji. Dulu saya mau hafal ini buku, tapi karena banyak sekali kegiatan saya hanya hafal 1 lembar saja sampai Mahallul Qiyam. Itu Toib. Itu. Ya. Selanjutnya ini barasanji sama seperti Al-Quran, ada surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Barasanji juga demikian. Cuman tidak pakai surah, namanya faslun. Faslun. Surah itu kan apa namanya? Pemisah antara sebelumnya dan setelahnya. Nah, dia punya apa? Faslun. Paham? Paham ya? Apa artinya faslun? Pemisah. Kalau penelitian bab 1, bab 2, bab 3. Ya? Tuh. Cuma faslun tidak ada namanya. Nah, faslunnya itu ditandai dengan itu tadi. Atirillahumma qabarahul karim bi'arfi syaziyyin min salatin wa taslim. Itu berarti masuk selesai nih faslun dan pindah ke selanjutnya. Kira jelas ya? Nah, ini jelas ini pengantar semua ini. Pengantar sebelum kalian baca. Ya? Udah faslun. Nah, kemudian isinya jadi pahami semua ini. Jadi kelancaran. Nah, nanti ujiannya dia akan meminta undian melalui faslun, misalnya undian di Boton, ya. Sekarang mana Unismu Makassar, sudah saatnya mengambil undian. Ambil, nanti dia bilang itu baca fasal sekian. Jadi itu fasal sekian, jadi sudah fasal keempat misalnya, sudah itu yang kau baca. Sudah jelas ya? Maka seperti katakan tadi, dari A sampai Z memang harus sering kita mati berkali-kali, ya, sehingga nanti pas kau dapat pasal apapun yang kalian dapat dari undian itu tidak susah, langsung dibaca. Kelas? Sudah ya? Kemudian ini kan tidak banyak di sebenarnya, ya. Ada faslunnya. Nah, ini kan seperti saya katakan tadi, sejarahnya Nabi. Jadi ini barasanji pertama-tama itu yang pertama pembukaan.
puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai nanti itu dijelaskan nasabnya Nabi. Nabi sampai nanti ke Nabi Nabi Adam. Ya, apa ini? Ya, nasabnya Nabi. Sampai nanti Nabi ingin dilahirkan. Sampai Nabi ingin dilahirkan. Ketika dilahirkan itu ada nanti aturannya lagi, etikanya. Harus orang berdiri, namanya mahallul qiyam. Ya. Jadi ada nanti titik di mana yang baca kebahasannya harus berdiri. Jadi kalau ada orang baca barasanji dari pertama sampai tidak pernah berdiri berarti Anda tahu gitu. Jadi ada aturannya harus berdiri seakan-akan Nabi memang sudah dilahirkan. Itu, di situ nanti ada bacaan sendiri juga. Jadi siapa tahu nanti kalian langsung dapat mahalul qiyam, itu harus itu kita jelaskan itu. Ada di situ dibaca tola al-badru alaina min saniyatil wada. Di situ Tommy dipotong rambutnya anak kecil. Jadi ada semua aturannya. Jadi jangan kau baru sampai selesai tidak pernah salah. Ada aturannya. Itu digunting rambutnya anak kecil yang baru lahir. Itu jelas ya? Itu mahallul qiyam. Ya. Setelah itu lengkap sekali sini. Itu ketika Nabi misalnya dia pernah dilahir berumur 2 bulan, 2 bulan dikandung oleh ibunya, meninggal bapaknya di Madinah, itu jelas semua lengkap semua di sini. Ya, ketika Nabi hijrah semua, ketika umur 40 tahun, ya Nabi diangkat menjadi nabi. Setelah itu ceritanya Nabi Muhammad dengan Abdullah bin Mas'ud, ya. Setelah itu nanti terakhir diceritakan akhlak-akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lengkap semua. Ya. Ini yang bagus ini. Dari Nabi itu Isra Mi'raj dan seterusnya itu jelaskan seperti ini. Ya, siapa saja orang yang pertama kali beriman, dan ini terakhir. Jadi terakhir itu akhlaknya Nabi, lalu ditutup dengan doa. Jadi ada doa. Ini satu lembar setengah itu isinya doa. Contoh, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan. Dari Nabi itu secara fisik paling sempurna. Jadi secara fisik Nabi paling sempurna. Nabi paling ganteng, rambutnya paling bagus, paling putih, paling kuat, kekar, itu Nabi SAW. Khalqan wa khuluqan. Ya. Jelaskan bagaimana posturnya Nabi marbu'ul qoma, ya. Nabi itu tidak jangkung begini, ya, tapi bagus, marbu'ul qoma. Abyadul laun, putih. Ya. Putihnya itu ke warna putih orang Cina, ke merah-merahan sallallahu alaihi wasallam. Wasul ainain, matanya agak kayak orang tahu dari semua mata yang bau itu matanya Arab Saudi. Kalau tahu Arab Saudi, putih kelihatan, putih lebar putihnya, baru putihnya ya hitam itu kayak itu matanya. Wasul ainain. Ya. Apalagi tadi akhuluhuma, jadi kebiasaannya Nabi itu pakai apa? Kuhul, cila. Bilang gitu gantengnya Nabi itu. Tidak ada orang Korea, tidak ada itu. Tidak ada itu. Tidak ada itu. Sallallahu alaihi wasallam. Rambut itu panjang, lurus, bagus. Jadi gondrong itu bagus tuh, aku Indonesia. Bagus, melewati telinganya. Maka itu ulama hadis kata itu gondrong, ulama hadis itu cuma anda sembunyikan. Kau buka ke rambut lili itu gondrong sampai sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, laki-laki Nabi itu, Pak. Laki-laki itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tidak ada apa-apa itu. Tidak ada apa-apa itu artis-artis itu. Makanya itu keturunannya Nabi orang gagah. Maka itu kata Nabra pas serang Ka'bah, pas kina dia kakeknya Nabi,
langsung bukan kayak takut, langsung malu-malu dan kayak wibawa sekali karena ganteng sekali kakeknya Nabi. Dia bilang kayak untuk kita bawa kami bawa ke sana kambing-kambing tak pak. Karena ganteng kakeknya Nabi Abdul Muttalib itu, tidak dia apa-apain. Itu keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhuluhuma ya ahadahul asfar ya mufallajul asnan, giginya Nabi bagus sekali. Jadi giginya Nabi itu tidak, ini jelas ke semua sampai giginya Nabi tidak rapat, jadi dia tidak rapat sekali tapi ada sedikit celah-celah. Makanya itu artis itu karena mau giginya bau dan sebegitu kayak gigi tikus toh bentuk-bentuk Nabi tidak sudah begitu Tommy mufallajul asnan ya. Paham? Ya, ini hasana sama dengan mulutnya Nabi, semua bagus sekali sallallahu alaihi wasallam. Wasi'ul jabin, za jabhatin, ini juga bagus sekali. Sahlul khaddaini, sama juga hidungnya. Bi anfi ba'dul ihdidab, hasanul irnir. Bait ma baina postur badannya juga bagus ya, tangannya juga keras juga sekali. Kena hantar Nabi itu sudah terlempar ke 10 kilo itu. Kasulihya azimur ra's, rambutnya juga ya. Antum enggak pernah lihat itu artis Hollywood itu yang gondrong baru itu kali itu Nabi itu. Dia yang ikuti Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Faham? Arku kalulu, keringatnya Nabi itu kayak parfum. Kayak parfum. Maka itu kalau Nabi pernah sentuh orang pasti ketahuan itu begini orang pernah dipegang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Katanya bahkan keringatnya itu lebih harum daripada nafahatul miskiyah, daripada parfum. Kalau Nabi kita sampai jalannya Nabi, bagaimana caranya Nabi jalan. Jadi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam dia orangnya bukan tipe pemalas. Itu digambarkan ketika jalan. Jadi Nabi itu kalau dia jalan persis seperti orang turun dari gunung. Bagaimana kalau turun dari gunung kah? Cepat kelihatan toh dan semangat kan turun dia. Kecuali kau mendaki, turun semangat. Begitu ke Nabi itu jalan ke semangat terus. Orang motivator terus, yang tidak pernah kayak malas-malas kayak kita. Biarpun turun kayak mau mati kelihatan. Nah itu tuh. Itu. Wakana, dan dia selalu dia tidak pilih-pilih orang. Wakana usofiu. Dia tidak pilih-pilih orang. Ada orang tidak aja bapak jangan mau jauh. Nanti kalau warik satu baru mau jawab ini tidak. Wakana usofiu. Nada. Enam. Wa yadau ala ra'sis sabi, dan Nabi itu sangat penyayang dengan anak kecil. Kalau ada anak kecil apa nak pegang-pegang kepalanya, doakan sallallahu alaihi wasallam. Antum yatala'la wajhuhu tala'lu al-qamari fi lailatul badri. Jadi wajah Nabi itu berseri-seri. Ya, biasa orang kalau ke maghrib setelah Isya dilihat itu bulan purnama, bagus kelihatan katanya tidak bagus ke wajahnya Nabi itu dia. Maka itu Amr bin As dia bilang, saya itu tidak pernah, kalau kau tanya saya wajahnya Nabi tidak bisa saya jawab, tidak pernah kuliah pada sahabat kan Nabi itu tidak pernah dinurihi, susah orang lihat wajah Nabi. Maka itu orang kafir betul itu kalau orang lihat Nabi dan tidak beriman, saking kuat itu magnet keimanannya di wajahnya Nabi. Kalau orang begitu semakin banyak ketakwaannya, semakin bagus sholatnya, batinnya dengan Allah itu cahayanya kuat. Jadi semakin banyak dosanya itu yang cengkir orang lihat. Baru kalau prima lamar kayak lempar berkah apa ini banyak dosanya. Tapi kalau makin kuat tajuknya itu memang bercahaya. Nah itu sallallahu alaihi wasallam. Adakah orang begitu lihat mukanya jelek sekali, tanya dia tidak ada di dalam bangku begitu banyak dosanya itu kan. Ya itu saya kira begitu tuh ya kira. Jadi kemudian Nabi itu dia sendiri yang bersihkan piringnya, angkat kaki sendalnya, ini menjelaskan semua ya. Wa yahlu busyatahu, dan nabantu orang nabantu istrinya. Jadi Nabi itu bukan kayak gaya karain. Ini kok mana minumku, mana siku. Iku bantu. Allah walaihi wasallam.
kepala negara ini Pak. Wilayahnya bukan kecil, Jazirah Arab dan masuk ke Asia. Wakana wa ma'azalika, walaupun begitu dia bantu pembantunya, bantu istrinya, bersihkan sendalnya. Itu sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan ikuti Nabi dari jenggotnya sampai dia, jangan, masih banyak mengikuti. Termasuk tadi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Apa? Yuhibbul fuqara wal, ini berarti Nabi itu sangat cinta dengan apa, orang miskin, orang fakir. Ya, kan dia bilang kalau kalian mau sama saya nanti surga ya, cintai orang fakir dan miskin. Ya, saya kira ini pengantar pertama. Nanti selanjutnya mungkin kita bisa lewat Zoom, ya. Ya, cuma seperti yang saya katakan tadi, kalau mau juara banyak faktor X yang harus kalian laksanakan. Yang pertama ada memang kecintaan, ya. Yang kedua, karena akan dites dari 1 sampai terakhir, maka harus apa? Betul-betul sering-sering dibaca memang, ya, dan ada harokatnya. Ya, sudah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus mulai sekarang sering-sering kirimkan Nabi salawat. Ya, itu beberapa semua